Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, Nak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah juga masih tergerak hati kalian ya untuk ikut live teaching ini. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, seperti biasa, Nak, kita berdoa dulu kepada Allah. Semoga setiap aktivitas kita diberkahi. Berdoa masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Oke, Nak, kita lanjut pertemuannya dalam review materi semester ganjil 4 dengan saya guru pengampunya, Jam'an Fahmi. Tujuan pembelajarannya mirip-mirip ya seperti kemarin ya. Intinya ya kita tidak jauh-jauh membahas masalah topik bab 1, bab 2, dan bab 3 mengenai hidrokarbon, kemudian termokimia, laju reaksi, dan kesetimbangan kimia. Gitu ya. Oke, lanjut ke soalnya langsung. Kali ini saya tidak akan membahas sampai tuntas. Saya hanya akan memberi stimulus kepada kalian supaya kalian yang menyelesaikannya sampai jawaban akhirnya ya. Saya cuma membantu di bagian jalannya saja. Atau malah ada beberapa di antara kalian yang bisa menjawab, dipersilahkan. Soal nomor 1 mengenai hidrokarbon ini, mengenai tata namanya secara yupak. Oke, perhatikan strukturnya, kemudian pilih dari option jawaban mana yang paling benar. Saya akan memberi waktu kalian sekitar 1 menit. Dipersilahkan, dikerjakan dulu. Dodol, Sir. Dodol. Dodol itu oleh-oleh dari Tanjung Pura kan, Nak? Maksudnya D gitu ya? Iya, Sir. Oke. Di antara kan ada yang menjawab D. Yang lain? D, Sir. D, Sir. Ada juga yang menjawab E. Ada lagi jawaban yang lain? D, Sir. Ada juga lagi yang menjawab D, ada juga yang E. Loh, option A, B, C-nya nggak ada yang milih. Enak? A, B, C-nya terlalu jauh ya dari dugaan ya. Oke, langkah pertama dalam menentukan tata nama secara yupak, mau dia alkana, alkena maupun alkuna adalah menentukan yang namanya rantai induk, Sir. Rantai induk atau rantai utama. Rantai induk itu kalau di alkana harus yang mengandung atom C terbanyak. Berarti dia harus yang paling panjang. Kalau dia di alkena dan alkuna, ada tambahan satu lagi syaratnya untuk rantai induk. Apa itu? Ada ikatan rangkap, Sir. Iya. Kurang kuat suaranya Mustaqim, tapi saya bisa ini tadi ya, saya bisa mendengar sedikit. Harus mengandung ikatan rangkap. Ya. Berarti yang mana ikatan rangkap? Inilah dia ya, yang mengandung ikatan rangkap. Berarti daerah ini harus menjadi rantai utama. Oke, sekarang ada beberapa kemungkinan, ada 3 kemungkinan, 4 kemungkinan ya. 5, 6 kemungkinan. Kita tarik garis dari kiri ke kanan, lurus. Itu udah berapa atom C itu? 5, Sir. 5, Sir. 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Sorry, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 6. Kalau ke kanan ini 6. Nah, ini kan C-nya 2. Berarti dipecah lagi lah, C2H5. Paham ya? Paham? Ya, 6, bukan 5. Kalau dia ke bawah, berapa ini?
5, Sir. 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 loh. Kok 5? Gimana hitungannya ini? 6, Sir. 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau dia ke bawah ke kanan sama juga ya. Berarti pilih salah satu saja. Kalau dari bawah ke kiri 6 juga ya. Tapi mana yang lebih tepat? Dari bawah ke kiri atau dari kiri ke bawah? Kiri ke bawah, Sir. Kiri ke bawah ya. Karena yang paling dekat dengan ikatan rangkap ya. Lebih masuk akal ya. Berarti ini saya kotak ini. Ini. Oke, gini ya. Gini kan? Oke, berarti yang isopropil terbantahkan ya. Kenapa isopropil terbantahkan? Karena bentuknya nggak gini, anak. Seharusnya isopropil itu gini, yang bawah ini ya. Ini H3C, ini dia. Ini rantai utama maksudnya. Inilah isopropil itu. Kenapa isopropil? Alasan kedua, kenapa isopropil terbantahkan? Menurut aturan IUPAC, apabila dalam suatu rantai induk itu ada beberapa pilihan. Yang pertama pilihannya mengandung banyak cabang, yang kedua mengandung sedikit cabang, maka kita utamakan yang mengandung banyak cabang, gitu ya. Itu aturan tambahannya ya, untuk menguatkan jawaban kita. Oke, jadi otomatis heptuna terbantahkan ya, karena dia cuma 6 kan, nak? Otomatis Iya, Sir. heptuna terbantahkan. Heptuna terbantahkan. Isopropil terbantahkan, berarti jawabannya yang paling tepat D. Coba kita cek. Penomoran dimulai dari atom C yang paling dekat dengan ikatan rangkap. Ya. Iya, Sir. Oke, berarti dari kiri ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sisanya tinggal kalian susun. Penyusunnya ini gimana? Dimulai dengan nomor cabang. Kemudian nama cabang harus disesuaikan dengan urutan abjad. Ya, urutan abjad dulu. Antara etil sama metil. Di abjad itu mana yang duluan? Maka dia duluan yang disebutkan nomornya, baru nama cabangnya, kemudian nomor cabang yang lain, nama cabang yang lain, baru nomor ikatan rangkap terletak di atom C nomor berapa, maka diakhiri dengan nama rantai nama rantai utama. Paham ya? Paham, nak? Paham, Sir. Oke, good. Jadi nggak ada masalah ini ya. Nah, ingat, jangan lupa, saya pernah bilang kan, kalau misalnya ada soal dalam bentuk pilihan ganda seperti ini, terus dia meminta di option itu ada dikasih beberapa nama IUPAC, kemudian dia minta mana nama yang paling benar. Maka cara ngeceknya langsung saja ke option itu. Ingat ya, ingat bahwa etil tidak pernah berada, etil tidak boleh ya, tidak boleh berada pada atom C nomor 2 ya. Atom C nomor 2. Nggak boleh. Karena kalau etilnya katanya ada nanti dituliskan misalnya, dituliskan 2 etil. Nah, berarti ini udah salah ini. Salahnya di mana? Di penentuan rantai utama. Paham ya, nak? Gitu juga 3 propil. 3 propil nggak mungkin di atom C nomor 3. Berarti penentuan rantai utamanya salah. Rantai induknya. Paham ya, nak ya? Nah, ini jangan lupa. Materi seperti ini jangan lupa. Oke. Kita lanjut. Nah, senyawa alkana yang memiliki titik didih paling rendah. Ini sudah berorientasi pada sifat fisik ya. Kalau misalnya suatu larutan itu mencapai titik didihnya, maka titik itulah yang menunjukkan mulai terjadinya perubahan fase dari fase cair berubah menjadi fase gas. Ini ada beberapa senyawa yang ditunjukkan, maka yang diminta titik didih paling rendah yang mana, nak? Ayo.
A, Sir. A. Sir. A, Sir. Option yang A menurut saya, Sir. Oh, iya. A. Ada lagi? Jawaban yang lain? Di antara teman kalian ada yang jawab A. Coba yang lain, nak. Ada jawaban yang lain? Nggak ada, Sir. Sama, Sir. Sama. Kenapa jawabannya A? Nah, mungkin bisa diajukan. Karena atom C yang paling sedikit, Sir. Iya, Ini Sir. teorinya gimana nih, Mutiara Rahma? Yang atom C-nya paling dikit nanti itu titik didihnya paling rendah, Sir. Iya. Ini berhubungan dengan interaksi molekul ya. Jadi teorinya kita jabarkan seperti ini. Semakin besar ukuran molekul ya. Molekul, maka interaksi antar, ini saya pindahkan dulu ya. Interaksi antar molekulnya akan semakin besar. Berarti dia berbanding lurus atau berbanding terbalik? Lurus, Sir. Iya, berbanding lurus ya. Nah, apabila interaksi antar molekulnya semakin besar, maka dia butuh suhu yang sangat tinggi untuk memutuskan interaksi antar molekul ini. Ini berhubungan dengan ikatan kimia ya. Kita pelajari di kelas 10 dulu. Butuh suhu yang sangat tinggi untuk memutuskan interaksi antar molekulnya. Nah, otomatis masuklah dia ke soal ini bahwa semakin besar molekulnya, otomatis interaksi antar molekulnya semakin besar pula karena dia berbanding lurus, jadi suhu yang dibutuhkan semakin tinggi pula. Kebetulan di soal diminta yang paling rendah, maka cari molekul yang paling kecil. Nah, maka jawabannya A. Ya. Paham ya, Nak? Nah, ini diingat. Jadi ini butuh suhu yang tinggi untuk memutuskan interaksi antar molekulnya. Kebaca ya tulisan saya, Nak ya? Kebaca, Sir. Iya, ini ECC-nya tulisan saya jelek. Sebenarnya tulisan saya lebih bagus dari sini loh, Nak. Oke, soal udah di screenshot ini? Silahkan di screenshot. Biar nggak lupa materinya. Ini ya, begitupun sebaliknya ya. Soal nomor 3. Ayo, apa jawabannya ini? Yang mana jawabannya? Perhatikan reaksinya. Yang mana jawabannya, Nak? Ayo. Adisi, Sir. Apa, Kim? Adisi. Iya, Sir. Ada yang jawab adisi. Ayo, yang lain. Ayo. Yang lain?
Riyadi, apa jawabannya nak? Adisi, Sir. Adisi. Anissa, Adisi, Sir. Adisi. Siapa ini lagi yang hadir? Mutiar Rahma, apa jawabanmu nak? Menurut saya adisi, Sir. Oke, masih sama ya. Aulia. Menurut saya adisi, Sir. Oh, kok sok kompak kayaknya kalian. Cindy, jawabanmu mungkin beda nak. Adisi juga, Sir. Adisi, sama kalian ya. ID Fitri. Oh iya ini guru ya. Iya. Adisi, Sir. Oh iya. Adisi makasih ya. Makasih Bu Aidi. Sorry ya. Kirain tadi rupanya betul. Oke, perhatikanlah dulu nak. Ini di bagian strukturnya ini. Ini tunggal ya. Satu nih kan. Ini tunggal juga. Ini ke bawah tunggal. Tiba-tiba di sebelah kanan panah dia berubah menjadi rangkap. Dari tunggal menjadi rangkap. Jadi siapa namanya nak? Lupa. Apa namanya Nisa? Dari tunggal menjadi rangkap. Eliminasi, Sir. Iya, betul Kim. Eliminasi. Kok terbalik kalian? Eliminasi itu dia dari tunggal panah berubah menjadi rangkap. Kalau adisi dibalik, dari rangkap panah berubah menjadi tunggal. Gitu aja cara menandainya. Kalau kita definisikan, adisi itu adalah apa? Reaksi? Ikatan rantai, Sir. Iya, terjadinya perubahan atau pemutusan ikatan rangkap dua menjadi ikatan tunggal. Ya, eliminasi dibalik. Esterifikasi. Reaksi terjadinya pembentukan ester ya. Oksidasi, reaksi pembakaran atau menggunakan oksigen ya. Hidrolisis. Hidrolisis itu reaksi apa? Pernah dengar kan? Hidro, terus lisis. Dalam biologi ada tuh lisis. Apa artinya lisis dalam biologi? Penghancuran, Sir. Ya, pecah ya. Pemecahan hidrolisis. Hidrolisis itu berarti reaksi pemecahan suatu senyawa menjadi senyawa yang lebih kecil menggunakan air ya, karena ada hidronya. Sampai di sini paham ya? Eliminasi bukan adisi. Salah jawab kalian. Jangan sampai terjadi di ujian ya. Soal nomor 4. Ayo, ini struktur yang lebih singkat. Jadi, sebelum kalian namai, kalian harus menuliskan strukturnya secara rinci. Apa nih jawabannya? Bentar, Sir. Untuk pertanyaan mudahnya dulu. Ini termasuk alkana, alkena, atau alkunana? Alkena, Sir. Ya, alkena. Jadi, apakah namanya? Berarti alkena ya, Kim? Ada jawaban lain? Berarti yang alkana salah ya, Kim ya? Alkuna juga salah? Oke, ada dua kemungkinan berarti. Yang mana dia? Dapat? C. 2,5,5 trimetil 2 heksana. 2,25 trimetil heksana. Coba saya pecah ya. Kalian yang lain coba cek. Ini saya pecah strukturnya. CH3, C, CH3. Ini rangkap 2 nih. CH, CH2,
C ini dikelilingi CH3 sebanyak 3 ya. Nah, udah pas. Perhatikan setiap tangan atom C itu tidak boleh lebih dan kurang dari 4. 3 tambah 1, 4 pas ini. 1, 2, 3, 4 pas ya. 1, 2, 3, 4, 4 pas. Penomoran dimulai dari yang paling dekat dengan ikatan rangka. Berarti dari kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dah. Benar nggak jawaban Mustaqim? Benar, Sir. Iya, gitu. Cepat-cepat ngerjainnya ya, Mutiara Rahmaya, waktu ujian nanti ya, Nak. Iya, Sir. Biasakan berlatih cepat membaca soal dan sigap meneliti yang mana option yang paling benar. Jadi jawabannya ini C. Nomor 5. Yang tidak termasuk isomer struktur. Struktur. Walah, kurangkah ini. Apa-apalah. Yang penting kalian tahu maksudnya. C7 berarti dia heptana ya. C-nya ada 7. Jadi cara mudahnya sebenarnya tinggal kalian cek dari nama, jumlah C-nya. Mana yang tidak katanya ya, berarti yang enggak 7. Ini heksana, heksa tambah metil, berarti C-nya di sini 6, di metilnya C-nya 1. 6 tambah 1 berapa, Nak? 7, Sir. 7, berarti ini pas ya. Ini juga 7, Sir. jangan-jangan semua 7 ya? Iya, Sir. Oh iya, berarti mana yang paling salah berarti? Yang salah lah berarti. Semua 7. Ini 2,3, 3,3 metil pentana nggak masalah. Kayaknya jawabannya B. Kenapa B? Coba kita cek ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Masa dia bagian metilnya berada pada atom C yang nomor 4? Kan nggak cocok tuh ya. Di sini metilnya dia. Seharusnya kalau sesuai dengan aturan IUPAC, nama yang benar itu adalah 3 metil heksana. Dengan cara penomoran dimulai dari atom C yang paling dekat dengan cabang. Berarti dari kanan. Ya kan? Maka jawabannya ini. Ini salah. Udah screenshot, Nak? Next. Pembentukan asam oksalat. Asam oksalat itu, ingat dulu rumusnya apa. Kok tahu rumusnya udah ketahuan lah ini. B, Sir. Iya, asam oksalat. Yang satu ini namanya apa, Nak? Yang A? Asam sulfat, Sir. Asam sulfat. Ini asam sulfat, asam oksalat. Yang C? Yang C? Yang C apa namanya? Anissa Pratiwi. Asam sulfida, Sir, mungkin. Ya, jangan pakai mungkin lah. Kalau jawab itu ya harus yakin. Ya, namanya adalah asam sulfida. Yang D? Asam klorida, Sir. Ya, yang E? Asam fosfat, Sir. Iya, asam fosfat. Bagian C-nya Mustaqim lupa ya. Ya, tapi bisa jadi nanti di soal ujian dia nggak cuma membedakan di sini ya, di senyawanya, bisa saja mereka bedakan nanti di unsur pembentuknya. Jadi kalian harus jeli. Ada 7 unsur bebas dalam bentuk diatomik, itu jangan lupa ya. Apa aja? Aduh. Kenapa tercoret ini ya? Nah. Ada 7 ya, ada F2, Cl2, Br2, I2. Habis itu gas yang kita hirup, gas yang paling banyak jumlahnya, sama gas yang paling mudah terbakar dan ringan. Ini diingat ya, Nak. Ini dalam bentuk diatomik. Berarti selain ini bisa saja unsur bebasnya dalam bentuk monoatomik. Ini diatomik. Monoatomik contohnya apa? Karbon ya, berdiri sendiri ya. Terus apa lagi, Nak? Emas dan seterusnya ya. Kemudian yang poliatomik contohnya apa?
Ini ada nih poliatomik. Nih S8 ya, ada 8 dia. Kemudian P4 dan seterusnya. Itu diingat unsur pembentuknya dia harus dari unsur pembentuknya. Nggak boleh dalam bentuk ion. Misalnya apa dalam bentuk ion? Cl-, ini salah ya. Unsur pembentuk itu seharusnya Cl2. Begitu ya, Nak? Atau dibuatnya misalnya O8, salah ya. Seharusnya O2 dan seterusnya. Fasenya juga jangan lupa fase. Fase itu berbeda. Fase ada berapa fase, Nak? Kalau kita belajar tentang zat. Ada 4 ya. Ada gas, kemudian cair, gas itu G, cair L, kemudian padat ya. Padat itu S, solid. Yang terakhir aquos. Aquos itu AQ. Itu jangan lupa. Udah di screenshot, Nak? Sudah? Next. Nah, perubahan entalpi ke dalam bla bla, ini tambahkan ini. Sama nih ya jumlahnya ya. Suhu tertinggi 33. Suhu terendahnya 26. Kalau selisih kan berapa ini delta T-nya? Delta T 33 kurang 26. 7, derajat Sir. Celcius. Kemudian massa larutan itu adalah rho dikali volume total ya. Rho-nya berapa? Rho air itu biasanya 1 gram per mililiter. Volume totalnya limpul tambah limpul 100 mililiter. Ini mililiter sama mililiter habis ya. Maka sisanya dapatlah satuan gram. Nih, C-nya udah dikasih tahu tuh, 4,2 joule gram per Kelvin ya. Per Kelvin, oke nggak masalah. Ini karena dia selisih, ini tetap nanti bisa dibuat dalam satuan Kelvin selisihnya ya. Udah, tinggal cari mol atau milimol per reaksi pembatas. Berarti HCl tambah NaOH menghasilkan NaCl tambah H2O. Mula-mula bereaksi sisa, atau nggak usah pakai ini pun sebenarnya bisa ya. Udah ketahuan ini reaksi pembatasnya yang mana. Milimol HCl kalikan langsung mililiter dengan molaritas. Berapa tuh? Limpul ya, 50 milimol. Ini kalau kita masukkan dalam bentuk mol, berarti 5 kali 10 pangkat minus 2 mol ya. 5 kali 10 pangkat minus 2 mol. Ternyata jumlah si NaOH juga sama. Berarti ini sama 5 kali 10 pangkat minus 2. Siapa yang menjadi reaksi pembatas? Koefisiennya sama. Molnya sama antara dua reaksi ini. Maka yang menjadi reaksi pembatas adalah yang mana, Anissa? Anissa? Lupa, Sir. Oh, lupa tentang reaksi pembatas. Reaksi pembatas itu bisa dicek dengan cara membagikan antara mol dengan koefisien masing-masing. Ya, siapa yang nilainya paling kecil itulah reaksi pembatas. Ini 5 kali 10 pangkat minus 2 bagi 1 berapa? 5 kali 10 pangkat min 2, Sir. Pokoknya nggak berubah lah ya nilainya. Yang ini tetap sama juga ya. Kalau dia jumlahnya sama, maka pilih salah satu aja. Siapa yang kalian pilih, HCl atau NaOH? HCl, Sir. Oke, NaOH aja ya. 5 kali 10 pangkat minus 2. Inilah yang menjadi patokan. Yang dipakai waktu kita masukkan di rumus. Delta H sama dengan min Q larutan per mol reaksi pembatas. Udah, tinggal kalian lanjutkan ya. Q larutannya. Q itu apa, Nak? M, C, delta T. Ya. Mana tadi? Oke, ini screenshotkan. Ini kalian lanjutkan nanti ya. Tinggal substitusikan aja. Ini udah sesuaikan dengan option. Makanya semua optionnya ada tanda negatifnya. Karena waktu kita mau, kan ada ini nih materinya.
di kalorimeter bom ya. Antara Q reaksi sama Q larutan itu berbanding beda muatan ya, satu positif, satu negatif. Pindah ruas dia. Karena waktu kita kurangkan antara Q reaksi sama Q larutan, nilainya itu harus 0. Silakan screenshot, kalian lanjutkan sendiri ya. Dana, next. Waktu kita udah habis ya, udah lewat 30 menit. Ini saya bantu sedikit di bagian membuatkan persamaan termokimianya. Pembentukan CO itu A ya. CO dibentuk dari unsur bebasnya. Ayo, unsur bebasnya adalah C sama O2. Ini dari mana, Sir? Kan barusan saya kasih tahu. Siapa aja unsur diatomik, monoatomik, dan seterusnya ya. Ini solid. Karbon itu padat, ini gas. Ini juga gas ini. Delta H-nya adalah A. Ya. Terus pembakaran satu lagi katanya. Kalor pembakaran. Kalor pembakaran si CO itu B. Berarti CO-nya dibakar. Dibakar pakai apa? O2. Menghasilkan apa biasanya kalau pembakaran? Ya CO2 lah. CO2 itu gas. O2 gas. CO juga gas. Delta H-nya adalah B. Ini dua-duanya satuannya kilokal per mol. Sekarang yang ditanya adalah kalor pembentukan CO2. CO2 dibentuk. Ini yang ditanya. CO2 dibentuk dari unsur-unsur bebasnya. Apa aja? C dengan O2. Ini gas. Nah, sisanya tinggal kalian setarakan aja ya. Mana yang belum setara nih? Oh, ini berlebih nih ya. Setengah. Oke. Inilah dia. Delta H-nya yang ditanya. Dah. Kalian cuma perlu diapakan? Mana yang dibalik, mana yang diinikan, ya kalian inikan sendiri ya. Sehingga nanti kalian harus mendapatkan reaksi yang ini. Baru ketahuan ini delta H-nya berapa. Silahkan di screenshot. Udah, Sir. Oke. Ini. Nah, ini bedakan ya. Soal nomor 9 sama soal nomor selanjutnya. Ini yang dikasih tahu delta H apa ini, Nak? Derajat F ya. Ini kaki atau kika? Kaki atau kika? Anissa? Kaki, Sir. Kaki, Sir. Ya, betul. Anissa Mutiara Rahma betul. Kaki nih, kalau dikasih tahu sih delta H derajat F. Apa masuk kaki? Maksudnya kanan kurang kiri ya. Untuk mencari delta H-nya, sigma delta H derajat F kanan kurang sigma delta H derajat F kiri. Kalau yang nomor 10, yang dikasih tahu apa? Energi ikatan rata-rata. Ini kika atau kaki? Kika, Sir. Ya, ini kebalikannya. Kika ya. Maksudnya kika, ya untuk menghitung delta H-nya, berarti sigma energi ikatan kiri dikurang kanan. Maka yang ini screenshotkan dulu nomor 9. Screenshot. Sudah? Ini ditanya 1 mol ya, jadi nggak masalah. Pembakaran 1 mol nggak bermasalah dengan koefisiennya. Ini yang sedikit berbeda. Untuk soal nomor 10, screenshot juga. Biar saya kasih tahu bedanya di mana. Udah? Udah, Sir. Nah, waktu kalian menuliskan reaksinya misalnya apa nih? Entalpi data energi ikatan ya. Misalnya kalian menuliskan penguraian, berarti HCl menjadi unsur bebasnya H2 sama Cl2 ya. Ini misalnya kalian bentuk 1 mol. Nih, energi ikatan ini yang diketahui untuk 1 mol. 1 mol penguraian, berarti di sini koefisiennya 1. Kalau kita setarakan berarti ini separuh kan, Nak? Ini separuh. Nah, waktu kalian mendapatkan delta H-nya nanti itu masih dalam bentuk 1 mol. Nah, yang ditanya ini adalah perbedaannya nggak 1 mol ini. Ini berapa mol ini? Mol yang keduanya adalah 146 gram per mR dari HCl berapa, Nak? 36,5 ya.
gram per mol. Ini gramnya B, dapatlah nanti molnya. Nah, setelah dapat delta H ini, kalian bandingkan dengan delta H kedua yang ditanya. Maka pakai persamaan ini. Delta H per mol 1 harus sama dengan delta H per mol yang kedua. Yang mana yang ditanya? Delta H mol yang kedua. Mol keduanya dapat dari sini perhitungannya. Mol kesatunya, 1 ya. Karena kalian hitung pertamanya tadi 1. Delta H satunya ya kalian hitung dulu lah ini. Substitusikan pakai persamaan ini ya. Silahkan screenshot, nak. Sudah? Sudah, Sir. Oke, demikian bersama saya. Jangan lupa berdoa setelah belajar. Sering-sering diulang soal-soal yang kita bahas. Mana tahu muncul di penilaian akhir semester nanti. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.